Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Keris adalah senjata peninggalan para leluhur yang sangat luar biasa. Ada yang berpandangan bahwa keris itu dihuni oleh makhluk astral atau bangsa jin, sehingga keris dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Namun sebagian orang berpandangan bahwa keris dipandang sebagai sebuah seni mahakarya yang luar biasa yang diwariskan oleh para leluhur kita kepada kita sebagai generasi penerus. Karena keris adalah sebagai salah satu kebanggaan warisan leluhur adiluhung bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dengan keris kita bisa terus menjaga, melestarikan warisan leluhur dari nenek moyang kita, sehingga kita akan tahu bagaimana kehidupan sesungguhnya para leluhur dan nenek moyang kita. Pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris yang sangat cantik ya teman-teman. Dari warangkanya saja ini terlihat cantik ini ya. Warangkanya terlihat cantik. Ini terbuat dari kayu jati gembol teman-teman. Jati gembol itu kayu jati biasa, tapi yang bagian ruas-ruasnya itu teman-teman. Ya, kalau ada cabangnya ke sana itu dipotong. Nah itulah makanya ini belang-belangnya ini sangat cantik ya teman-teman, bisa perhatikan, ini sangat indah ya. Ini jadi kayunya ini sangat keras ya. Ini terbuat dari kayu jati gembol dan ciri seperti ini ciri seperti ini, warangka seperti ini adalah warangka ini Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya ya. Nah, kalau teman-teman sudah melihat warangkanya seperti ini Gayaman Surakarta, kita akan lihat isi kerisnya ini bilahnya apa. Nah, kita tekan pakai jempol kita, nah, biar bergeser sedikit, lalu kita tarik warangkanya. Nah, ini keris yang sangat indah sekali. Ini keris yang sangat tua teman-teman ya. Ini estimasinya ini kalau boleh saya sampaikan, ini estimasi dari zaman kerajaan Mojopahit teman-teman ya, karena ini sangat tua sekali. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini sudah pamornya aja sudah tidak begitu kelihatan, terus juga sudah banyak kropos-kropos seperti itu ini. Dan keris ini komplit, ada kembang kacang, lambe gajah, semuanya komplit teman-teman. Dan ini ada gonjonya juga lengkap nih, alhamdulillah. Ini barang sepuh, tangguh, tapi masih lengkap. Dan ini luknya berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ciri ini teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan. Ini sahabat jelajah supranatural seperti ini bentuknya ya ini. Nah, keris seperti ini, luknya 13 dengan dapur seperti ini teman-teman. Ini disebut keris Kyai Sengkelat. Nah,
keris Kiai Sengkelat pertama kali itu dipesan oleh Sunan Kalijogo kepada Empu Supo. Ceritanya teman-teman ya, ini sedikit sejarah saya ceritakan, kebetulan saya memegang keris Kiai Sengkelat ini. Nah, pada waktu itu Sunan Kalijogo berjalan dari Kadilangu menuju ke kerajaan Majapahit untuk bertemu dengan Empu Supo. Nah, setelah bertemu dengan Empu Supo, Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan kepada Empu Supo untuk dibuatkan sebilah keris, yaitu keris yang punya luk 13. Seperti itulah pesan Sunan Kalijogo kepada Empu Supo, teman-teman. Lalu Empu Supo menyanggupinya. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, di babat Tanah Jawa itu tidak disebutkan, teman-teman, berapa lama itu dibuatnya. Lalu setelah pesan tadi ya disampaikan kepada Empu Supo, Sunan Kalijogo kembali ke Kadilangu. Lalu berapa lama lagi datang lagi ke Majapahit, teman-teman ya. Kadilangu itu di Semarang sana ya, di Jawa Tengah, sedangkan Majapahit itu di Jawa Timur. Nah, Sunan Kalijogo berjalan lagi menuju ke Majapahit setelah beberapa lama. Lalu bertemu dengan Empu Supo, yang sedianya Empu Supo ini mau mengantarkan keris ini ke Kadilangu. Kerisnya bukan ini, teman-teman, keris Kiai Sengkelat tersebut ke Kadilangu. Lalu bertemulah di tepi laut. Nah, sampai di tepi laut, di situ keris itu diloloskan dari warangkanya. Lalu di situ keris itu ada petir, ada kilat-kilat menyambar-nyambar di sekitaran Empu Supo dan Kanjeng Sunan Kalijogo tersebut. Setelah keris itu diloloskan, itu ada kilatan-kilatan petir seperti itu, teman-teman. Dari situlah keris luk 13 seperti yang saya pegang ini diberi nama keris Kiai Sengkelat. Nah, keris Kiai Sengkelat itu yang memberi nama Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau ini duplikatnya, teman-teman ya, bukan aslinya. Namun ini yang saya pegang ini juga tangguhnya lama. Dan di mana keris Kiai Sengkelat yang asli saat ini? Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang, teman-teman. Nah, keris Kiai Sengkelat yang asli saat ini berada di Keraton Jogja, teman-teman. Keris aslinya di Keraton Jogja, karena dulunya keris itu pernah dipegang oleh Panembahan Senopati, lalu selanjutnya dipegang oleh Kanjeng Prabu Sultan Hanyokrokusumo. Ya, teman-teman ya, itu. Jadi itulah sekilas sejarah tentang keris Kiai Sengkelat ya, teman-teman. Jadi pertama yang pegang adalah Panembahan Senopati, ya, terus diwariskan oleh raja-raja berikutnya. Jadi yang pegang raja-raja Mataram, teman-teman. Itu keris peninggalan Kiai Sengkelat, sekali lagi saat ini berada di Keraton Jogja. Nah, kalau yang saya pegang ini juga keris berdapur Sengkelat, tapi ini pasti tiruannya ya, sahabat. Fitur Pamungkas Jelajah Supranatural. Nah, ini kebetulan pamornya ini sangat luar biasa. Ini pamor Banyumili, teman-teman. Jadi dari atas sampai bawah ini ada garisnya, ini ada garis, terus bawahnya ini menyerupai junjung derajat, teman-teman. Ini seperti junjung derajat ini, mungkin bisa jelas ya. Nah, seperti ini ya, sahabat jelajah supranatural. Nah, ini, dan ini sangat indah sekali, sangat wingit, secara energinya sangat luar biasa besarnya. Inilah keris Kiai Sengkelat. Nah, itu, teman-teman. Lalu bagaimana cara merawatnya? Ini, cara merawatnya ini sangat mudah. Kalau nggak berkarat, tinggal kasih minyak wangi. Minyak itu gunanya supaya tidak timbul karat gitu saja, teman-teman. Nah, kalau parah, karatnya parah, yaitu direndam dengan air kelapa, nah, terus digosok dengan jeruk nipis, lalu dibersihkan. Nah,
dicuci bersih, namanya mutih. Setelah putih diwarangi, warangannya itu arsen sama jeruk nipis teman-teman, nanti direndam, lakukan warangan. Itu ahlinya lah yang membuat teman-teman, karena membuat warangan juga tidak mudah. Nah gitu ya. Kalau kita sudah tahu semua tadi, bagaimana cara melihat kodam. Nah ini di setiap review keris teman-teman itu saya sampaikan. Jadi teman-teman nanti biar kalau nonton satu video saja ya, itu akan tahu langsung cara merawat kerisnya apa saja. Nggak harus keris Kiai Sengkelat, cara melihat kodamnya sama ya, karena setiap keris kodamnya akan berbeda-beda, kodam yoni atau energinya berbeda-beda teman-teman. Nah kita harus siapkan apa? Kita harus siapkan sesajiannya dulu, yaitu pisang 2 sisir, pisang raja atau gedang 2 sisir. Gedang itu sebagai simbol, maknanya gedang gede sing digadang-gadang. Jadi besar yang diharap-harapkan atas doa-doa supaya bisa terkabulkan. Doa kepada siapa? Kepada Gusti Allah, bukan kepada keris. Keris ini benda mati ya teman-teman. Jadi kepada Gusti Allah. Keris, mobil, semua itu benda mati, tanpa kita gerakkan dia tidak bisa berarti apa-apa. Makanya ada keris ini digerinda-gerinda orang, dirusak-rusak orang, itu orang bego teman-teman ya, orang goblok. Masa keris digerinda-gerinda ini ya, nggak bisa teman-teman. Tapi makna atau arti yang terkandung di dalam sebilah keris itulah yang bisa berbahaya bagi Anda yang sembarangan untuk memperlakukan benda peninggalan sejarah, yaitu teman-teman. Nah lalu kalau udah ada kelapa, ada pisang 2 sisir atau gedang gede sing digadang-gadang atas doa yang kita harapkan, lalu ada bunga setaman. Bunga setaman atau kembang. Bunga menunjukkan hati kita selalu berbunga-bunga di saat kita bermohon atau berdoa kepada Allah. Lalu ada telur ayam kampung sebagai pengganti jiwa dan raga kita, bahwa segenap jiwa dan raga kita saya hanya serahkan kepada Allah. Itu simboliknya itu dengan apa? Dengan telur ayam kampung. Lalu ada kopi manis sebagai rasa syukur atas kesenangan atau manisnya kehidupan yang kita jalani. Kopi pahit sebagai simbol pahitnya kehidupan yang kita jalani. Jadi walaupun kita kehidupannya manis ataupun pahit, nah di situ kita harus senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu. Lalu ada minyak wangi, dupa atau hiu. Nah, setelah komplit, lalu kita nyalakan dupa, kita kasih minyak wangi, ya teman-teman. Di situ lalu kita olesi minyak wangi, sekali lagi kerisnya kita asapi di atas dupa. Nah, setelah kita asapi, lalu kita pegang seperti ini, kita letakkan di hadapan kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon dan minta kepada Allah. Contohnya ya, ini contoh saja, nanti teman-teman bisa mengarang cerita sendiri ya. Lebih enaknya bagaimana itu terserah teman-teman ya. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya melihat kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas petunjuk-Mu ya Allah. Nah, seperti itu, lalu pusakanya diletakkan di hadapan kita. Nah, setelah kita letakkan, ini saya sarungkan ya teman-teman, karena energinya ini sangat kuat, jadi ini berpengaruh kepada saya. Bisa biasa kepalanya agak berdenyut gitu kalau ada energi. Setelah kita letakkan teman-teman, kita lakukan meditasi mengheningkan cipta, yaitu ditujukan kepada Gusti Allah yang niatnya di dalam hati kita ingin mengetahui kodam pusaka. Nah, lakukan dengan ikhlas, kita tarik nafas, kita keluarkan, kita tarik nafas, relaksasi yang tinggi. Nah, setelah itu kita lakukan teman-teman, sahabat,
jelajah supranatural. Kita kalau tidak jumpa dengan energi itu, kita ulang lagi sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau gagal, bisa jadi yang pertama teman-teman tidak fokus, yang kedua memang pusaka tersebut memang tidak ada kodamnya, energi atau yoninya, ya itu diantara 2 itu. Dan kalau dua-dua itu tetap tidak bisa jumpa teman-teman, sekali lagi teman-teman nanti akan tanyakan kepada ahlinya yang lebih tahu. Nah, demikian, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Itu sahabat Kitron Pamungkas, sekali lagi inilah review tentang keris Kiai Sengkelat. Demikian yang saya sampaikan kepada sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Syukur alhamdulillah sampai saat ini saya Kitron Pamungkas masih bisa berbagi review tentang keris-keris yang ada di Nusantara, dan semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua tentang khasanah budaya, warisan adiluhung dari para leluhur kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita harus terus menjaga budaya kita sebagai identitas satu bangsa. Karena satu bangsa, apabila budayanya hilang, maka akan hilang juga peradaban yang kita miliki. Maka dari itu, mari kita terus lestarikan budaya di luar peninggalan para leluhur ini, teman-teman, sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Mari kita terus menggali potensi yang ada pada diri kita, potensi yang ada di negara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, kekhilafan itu milik manusia, termasuk saya Kitron Pamungkas. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Saksikan terus jelajah supranatural menguak misteri bumi Nusantara. A'udzu birabbinas, malik minasillahi minasy syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas.